Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allah Akbar. Kami dari tim Rajawi Nusantara sepakat untuk mengerem dulu terkait dengan berita-berita langit ya. Sementara direm dulu lah. Kita turun lagi karena terlalu jauh. Sudah kejauhan, jadi susah. Padahal sebenarnya di spirit itu sangat logis, walaupun tidak bisa diukur dengan akal. Karena akal ini kan terbatas, ruangnya lebih terbatas daripada spirit, sehingga tidak mungkin yang terbatas mengukur yang tidak terbatas. Jadi kalau untuk memahami dunia spirit, jangan menggunakan akal yang ada di sini, tapi harus menggunakan logika spirit. Logika spirit itu seperti inilah contoh sederhananya ya. Allah membalik langit. Kalau diukur dengan akal nggak masuk akal. Tapi kalau diukur dengan logika spirit gampang. Langit-langit Allah. Mau dibalik, mau dijungkir balikan, mau dihancurkan, mau dibangun lagi, terserah. Ngapain kita pusing gitu. Itu logika spirit seperti itu. Sederhana sebenarnya. Tapi kalau menggunakan logika kita susah. Logika manusia normal atau logika menggunakan akal yang ada itu susah. Nggak masuk akal masalahnya. Nah, terkait dengan SP, jadi saya mencoba melihat beberapa konten terkait dengan SP. Masih berputar seputar Lebak Cawene, masih berputar seputar Trisulaweda, Setengah Dewa, Pertanda Alam, dan sebagainya. Sebenarnya sah-sah saja, itu bukan masalah bagi Raja Wali, bukan masalah. Jadi begini, SP ini menjadi idola seperti wewangian yang menyebar begitu saja. Karena tapi sebenarnya yang wangi itu tidak bisa dimakan, tidak enak dimakan. Yang enak dimakan itu tidak wangi biasanya. Nasi itu tidak wangi, malah kalau udah busuk bau. Tapi enak dimakan. Nah, kalau SP ini seperti wangian. Kalau jauh itu terkesannya sangat sangat dirindukan. Karena di otaknya sudah di mindset bahwa ini sosok yang luar biasa ya. Yang maha segalanya lah begitu. Tapi jika mungkin dipertemukan, tidak akan seperti itu. Seperti halnya kita ketika ada artis yang nyanyi di panggung, itu histeris. Tapi ketika bertemu di pasar, biasa saja. Kayak begitu. Nah, beberapa orang sangat menginginkan ketemu SP. Mau ngapain sebenarnya? Dalam video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan di cara membuka akses ya ke SP itu di masjid itu. Jadi begini saudaraku. Tataran atau tahapan ilmu itu kan ada syariat, kemudian tarekat, kemudian ma'rifat, baru hakikat. Jadi ma'rifat dulu ya, bukan hakikat dulu. Pelaksanaannya pun sama, pelaksanaannya syariat, tarekat, ma'rifat, baru hakikat. Ilmunya pun sama begitu. Nah, SP ini menguasai aspek syariat sampai hakikat. Waktu itu saya mencoba membawa saudaraku di aspek syariat. Jadi silakan datang ke masjid meminta kepada Allah untuk dipertemukan. Tapi mungkin sulit. Kemudian kami mencoba menawarkan pertemuan di hakikat, di alam spirit. Makanya ada undangan kajian spirit. Kemudian ada undangan tur langit. Tapi yang merespon hanya 1-2 orang. Gitu.
Jadi harapannya sebenarnya kalau tidak bisa ditemukan di syariat atau di fisik lah, saudaraku bisa menemukan di spirit gitu loh, gitu, atau bisa ditemukan di langit lah begitu. Harapannya begitu sebenarnya. Tapi ternyata itu pun mentok karena yang mengikuti, yang berniat untuk turun juga tidak banyak, hanya 1-2 orang, itu pun tidak intens gitu. Padahal faktanya begini, ini fair-fairan saja lah. Ini fair-fairan saja. Menurut saya, channel yang gamblang tentang SP cuman ini, yang logis cuman ini. Yang lain masih setengah dewa, Trisula Weda, Lebak Cawene, seputar itu. Kami mencoba menawarkan sesuatu yang bisa dipahami secara ilmiah, bisa dipahami secara rasional, bisa dipahami secara logis, baik logis rasional maupun logika spirit gitu loh. Saya sudah mencoba menurunkan itu karena ya informasi yang saya terima itu bahan mentah sebenarnya. Jadi tidak mungkin saya sajikan secara utuh. Disajikan secara matang pun ternyata gapnya masih jauh gitu, masih jauh. Ketika yang lain masih bicara Lebak Cawene, saya sudah bicara membalik langit. Ketika yang lain berbicara Trisula Weda, saya sudah bicara pensiunkan malaikat. Faktanya begitu. Yang lain berbicara masalah tanda-tanda dan ciri-ciri, saya sudah bicara tentang pengangkatan malaikat. Yang lain bicara tentang pasangan, saya sudah bicara tentang menembus ars. Ini bukan kesombongan, ini masalah fakta bahwasannya yang kami sajikan sebenarnya berupaya untuk membangun mindset atau kesadaran yang bisa sebuah konten yang bisa diakses secara sadar melalui baik logika intelektual maupun logika spirit gitu loh. Secara ilmiah bisa dikaji, secara spirit pun bisa dikaji. Nah, tapi ternyata mentok juga. Jadi ketika diajak ke langit itu mentok, maka sekarang saya turunkan lagi dah. Jadi kalau saudaraku ingin bertemu dengan SP, saya kasih tips begini. Yang pertama, zikirnya itu ngambil dari surat An-Nasr. An-Nasr itu ada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi zikirnya itu kalau setelah sholat itu subhanallah walhamdulillah astagfirullah, subhanallah walhamdulillah astagfirullah, gitu. Itu satu. Jadi jangan subhanallah subhanallah subhanallah, tapi subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Yang pertama itu. Yang kedua, zikirhu Allahnya jangan putus. Zikirhu Allah jangan putus. Narik napas hu, lepas Allah, jangan putus. Nah, karena memang di langit tidak bisa dijangkau, karena memang tidak mau ada yang dibawa tur ke langit, padahal asik sebenarnya. Itu asik. Maka turun lagi ke bumi. Sudah tidak perlu jalan-jalan ke langit, sudah di bumi saja. Setelah sholat, lafalkan itu zikir itu. Tidak perlu dihitung, nanti urusannya sama jin lagi. Tidak perlu dihitung, sekuatnya saja. Ada 5, ada 10 ya 10. Kemudian hu Allah itu sepanjang tarikan nafas, itu kan zikir anfus, itu zikirnya para wali. Diinikan. Kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan kekasihmu yang akan membela kami kaum muslimin, kaum mukminin yang gagah perkasa. Gitu saja. Pertemukan kami dengan kekasihmu yang akan membela kami, yang akan membela kaum muslimin, kaum mukminin yang memiliki kepedulian kepada kaum mukminin. Jika saudaraku serius, pamannya seperti itu, insya Allah nanti didatangin. Insya Allah datangin. Saudaraku dalam bentuk fisik kesadaran murni, nanti SP-nya dalam bentuk ruh, pemecahan ruh.
Seperti halnya kasus Soekarno. Ketika dia datang ke Indonesia itu dia menggunakan sukma sejati, menggunakan teori memecah sukma, bukan raganya, tetapi sukma itu terlihat sangat nyata. Nah, jadi untuk bertemu dengan SP itu yang pertama itu tadi dzikir ya, itu jelas. Jangan egois ya, jangan egois. Jangan egois. Jadi belum juga dimakan sudah dikritisi gitu loh. Selama ini kan yang hijab itu selain memang Allah menghendaki hijab, sebenarnya yang utama menghijab itu adalah ego dalam diri sendiri sebenarnya. Jadi merasa bukan dia SP tapi saya gitu loh. Bukan dia tapi guru saya, bukan dia tapi teman saya. Nah, hijab egois itu yang menjadi hijab terhadap pertemuan itu. Kenapa saya sarankan untuk bertemu? Karena memang sudah keluar, sudah ada. SP itu sudah ada, maksudnya sudah eksis, sudah diizinkan untuk keluar, untuk membenahi fisik manusia. Sudah ada. Jadi kalau memang ingin bertemu, silahkan. Caranya begitu. Pertama, hilangkan ego dulu. Jadi sekarang kan begini ya, baru bertemu dengan jin yang aku syekh, baru bertemu dengan siluman yang aku mbah, sudah bangga mengklaim sebagai SP. Mengklaim bertemu para raja-raja yang mana? Kami sudah cek semua di spirit. Siapa raja yang terlibat? Siapa mendatangi siapa? Siapa yang didatangi? Semua sudah kami cek. Semua sudah kami cek. Jadi, didatangi jin jangan bangga. Harusnya segera berlindung kepada Allah. Didatangi jin kok bangga gitu loh. Kemudian mengklaim menjadi SP. Karena punya pedang sakti mengklaim sebagai SP. Itulah yang menjadikan hijab antara saudaraku dengan SP. Jadi kalau para nabi atau para rasul itu dimaksum oleh Allah, maka para wali atau raja wali juga atau SP juga dimahfud gitu loh. Kalau nabi dimaksum, kalau wali dimahfud. Mahfud itu artinya pingit. Di mahfud itu artinya dijaga, dipingit. Yang memahfud siapa? Ya Allah. Gitu. Makanya untuk membuka hijab itu, untuk membuka pelindung itu yang ya harus langsung kepada pemiliknya. Zikir tadi tujuannya apa? Untuk menyamakan frekuensi. Karena zikirnya SP begitu. Zikirnya SP begitu. Menyamakan frekuensi itu penting. Kalau nanti saudaraku melakukan zikir itu, SP tahu. SP tahu. Insya Allah nanti datang ke situ. Tapi jangan minta duit ya. Karena SP itu tidak mengurus duit, tapi mengurus tauhid. Jangan minta duit. Karena mengurus tauhid. Maksudnya yang diperjuangkan itu bukan duit, tapi tauhid. Duit itu sarana, itu pun jika Allah mengizinkan semua akan mungkin terjadi. Jadi untuk bisa bertemu dengan SP, hilangkan ego dalam diri, berlindung kepada Allah, lakukan zikir itu. Zikir itu hanya sebagai penghubung atau menyamakan frekuensi. Zikir subhanallah walhamdulillah astagfirullah itu dari surat An-Nasr. Kemudian zikir hu Allah, hu tarik napas dalam hati, Allah lepas lisan itu, jadi secara lisan hu Allah gitu. Itu jika frekuensinya sama, insya Allah nanti SP bisa memecah sukma sampai ke tempat saudaraku. Itu hal mudah. Jangan putus lakukan itu. Hilangkan ego, tetap berlindung kepada Allah supaya kita bisa diberi ridho, bisa diberi keselamatan. Nggak usah melakukan eksistensi apapun lah tentang ke SP. Karena SP itu urusannya dengan Allah. Kalau berani melawan ya berarti berani melawan Allah. Gitu saja. Demikian terkait dengan cara bertemu dengan SP ya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari pelaku-pelaku penegakan agama tauhid.
Terima kasih, tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.